Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan, disadari atau tidak, bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di mata batin. Di program ini akan menampilkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kita bintang tamu kita, yaitu Jessica Iskandar. Selamat malam Jessica. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Kamu punya pengalaman mistis katanya. Iya, waktu itu pengalamannya sebenarnya nggak terjadi langsung sama aku. Jadi waktu itu aku lagi syuting, terus kan banyak ada ekstras juga. Waktu itu jam 6 sore, jadi si perempuan ini dia ekstras, terus dia bengong. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia teriak-teriak, terus udah gitu dia bilang jangan bikin ribut di sini, terus pergi dari sini, aku nggak mau kalian berisik, aku terganggu, pergi, jangan main di danau gitu. Waktu Jessica ngelihat sendiri, percaya nggak kalau emang itu adalah makhluk gaib? Percaya nggak sih kamu dengan hal seperti itu? Sebenarnya sih percaya nggak percaya. Aku nggak pernah mendalami, nggak pernah mau cari tahu juga. Tapi ya kalau dengar cerita ya sering pastinya. Tapi pada saat itu kan itu seorang perempuan yang dirasuki. Jadi dia bertingkah seolah-olah itu bukan dirinya dia gitu. Cuma kalau aku sih ngelihatnya ya karena kita tinggalnya di Indonesia, sering dengar cerita-cerita mistis, ya aku waktu itu pahaminnya wah dia kerasukan arwah penunggu lokasi ini gitu. Nah, ini bicara pengalaman mistis ternyata bisa terjadi sama siapa aja, bahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah seseorang yang punya ilmu kebatinan. Kemampuannya bisa melukai dan bahkan dia tidak segan-segan untuk menyakiti kekasihnya sendiri secara fisik. Nah, malam ini kami akan panggilkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Akai. Silakan. Selamat malam Akai. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Boleh tahu Akai sekarang usianya berapa ya? Masih 25 tahun. 25 tahun. Di sini informasi yang kami dapatkan katanya Akai ini punya ilmu kebatinan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ilmu kebatinan ini maksudnya ini seperti apa Akai? Mungkin kalau dibilangnya seperti arti senjata tajam, seperti Braja Musti. Oke. Pernah ketemu dengan orang yang menggunakan senjata tajam untuk berhadapan dengan Akai? Mungkin lebih banyak sering. Lebih banyak sering ya? Iya. Apa yang terjadi kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ya merasa sangat kuat aja gitu. Jadi kita hadepin. Oke. Di sini juga dikatakan katanya Akai sering menyakiti orang lain secara fisik, bahkan pasangannya, pacar Akai sendiri juga pernah. Iya, pernah. Kita pengen tahu tujuan Akai datang ke Mata Batin sebenarnya untuk apa? Ya, mungkin sudah merasa bosan ya dengan seperti ini terus. Mungkin ada solusi untuk saya supaya agak bisa berubah atau memperbaiki hidup itu. Oke, baik. Saya pribadi belum tentu bisa memberikan solusi, tapi ada teman kami, seorang indigo, yang mungkin sebaiknya Akai langsung cerita kepada dia.
kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Saya melihat sebuah ambisi untuk membuktikan dirinya pada lawan jenis. Banyak ritual yang membuatnya sering diikuti sosok gaib. Lahir pada tanggal 3 bulan 1 1993 dengan nomor rumah 23, bernama Akai. Saya melihat di sini adanya korban jiwa yang telah ditimbulkan oleh Akai. Dan saya melihat banyak roh dan jin yang menempel di tubuhnya sehingga susah untuk melepaskan barang-barang dan jimat-jimat gaibnya. Halo. Cheers. Halo, Roy. Halo. Ini namanya Akai, betul? Betul. Tanggal lahir yang saya dapat 3 bulan 1 tahun 1993. Iya. Kemudian nomor rumahnya 23. Iya. Baik. Saya melihat Akai di sini banyak energi negatif yang sudah dikumpulkan. Dia menyebarkan energi negatif ke semua orang. Termasuk bisa ke Bayu, ke Jessica juga tiba-tiba ngerasa jadi nggak nyaman. Saya ngerasa juga ada ilmu kebatinan yang dia pelajarin tapi dia nyesel banget. Iya, betul. Itu yang saya ngerasain. Dan ilmu kebatinan itu sudah dilakukan sekitar 2013-2014, sekitar seperti itu yang saya lihat. Dan saya rasa juga saya melihat ada korban. Iya. Seorang wanita. Kamu tahu diapain? Saya tulis di sini. Seperti itu, Jess. Jadi sebenarnya saya melihat Akai telah melakukan satu tindakan yang sangat keji. Dan itu atas dasar sebenarnya disadari atau tidak sama Akai. Akai telah melakukan peristiwa mencelakai orang sampai orang tersebut meninggal. Dan saya melihat kok di Akai itu ada satu barang, ya. Ada barang-barang yang dibawa seperti itu ya Akai. Jimat gitu Jimat maksudnya. seperti itu. Ada jimat pegangan Akai. Tapi Bayu hati-hati ya, jangan memegang secara langsung. Jika ingin memegang, kita harus pakai glove atau sarung tangan. Bisa saya lihat kah? Saya butuh glove di sini. Itu kulit apa ya? Kulit macan Sumatera. Kulit macan Sumatera. Dari mata kamu saya melihat penyesalan yang sangat terdalam karena banyak korban-korban yang saya lihat telah meninggal juga. Dan saya melihat ada satu peristiwa di kepala saya lihat kamu menggencet satu orang dan tiba-tiba dia kehabisan oksigen dan dia meninggal. Merejang nyawa ya, seperti itu bahasanya. Meregang nyawa. Iya, seperti dikempit kemudian kehabisan oksigen. Itu yang saya lihat. Kayak ini sebenarnya kalau kulit macan ini fungsinya untuk apa, Roy? Boleh saya minta glove-nya? Baik, terima kasih.
kenapa megangnya harus pakai gloves, Roy? Karena saya tidak ingin tertular dengan energi negatif seperti itu. Jadi kita tidak boleh memegang secara langsung pakai tangan langsung. Jadi saya buka satu persatu ya. Ini tali apa ini? Itu hanya sekedar kain biasa yang memang sudah dibungkus ini. Baunya sangat amis ya. Kayak bau Iya. darah atau Bau. Itu apa? Itu misi kitab. Maksudnya misi kita apa ya, Roy? Jadi misi kita ini supaya orang khususnya wanita gampang dan gampang betul. Memang ada sebagian memang seperti itu, tapi lebih banyak untuk minyak untuk barang-barang tersebut. untuk apa? Minyak ke barang-barang Oh, tersebut. minyak ke barang-barang tersebut. Jadi barang-barang itu dikasih minyak itu gitu. Iya. Ada minyak, ada kulit macan kumbang Sumatera, Oke. kemudian ada keris juga. Bisa dibuka ya? Oh, itu keris beneran yang bisa. Iya, kerisnya bisa dibuka. Kenapa itu keris kecil itu apa ada maknanya, Roy? Iya. Jadi fungsinya Fungsinya untuk apa? untuk pengasihan seperti itu. Sebenarnya untuk pengasihan sih semuanya, dan jimat ini juga, dan ini batu apa ini namanya? Batu Itu batu yang tiba-tiba datang saat saya bersemedi. bersemedi. Dari benda-benda ini saya ngeliat semuanya negatif dan semuanya berbau kematian. Dan ini kayak love poison gitu loh, kayak Oke. racun, bukan racun sebenarnya, ini kayak untuk diiniin kemudian cewek-cewek tuh pada tertular gitu, bisa gampang. Oke. Nah, ini jimat ini selalu kamu bawa kemana-mana. Iya, selalu dibawa. Semuanya ditaruh di situ. Iya, di dalam kotak ini saya memang taruh seperti biasanya. Saya bawa di dalam tas. Cuma memang ada sebagian pantangan-pantangan seperti yang dibawa ke kamar mandi. Oke. Selain jimat ini, saya tuh ngelihat dia tuh melakukan ritual yang tidak lazim, antara lain mandi dengan bunga, mandi dengan air keras, kemudian juga saya ngelihat ada rame-rame. Ya, apakah itu betul? Untuk rame-rame tidak, saya hanya sebagaimana pengantar. Mengantarkan seseorang untuk ke Iya, salah satu tempat di daerah. betul. Oke. Untuk mandi itu memang benar itu masih saya rutin seperti mandi. Sampai sekarang masih sangat rutin. Sebaiknya saya bilang untuk stop melakukan itu, karena kamu yang akan menjadi korban nantinya sebenarnya. Itu fungsinya apa tuh, Roy? Untuk memandikan dan lain-lain ini di Sebenarnya fungsinya ini sebenarnya dia itu Apa? tuh salah langkah sebenarnya. Lihat nih, kerisnya ini sebenarnya emas loh. Kayak ada gold plate-nya gitu. Ini didapat dari mana? Itu dari salah satu sesepuh yang memang saya datang ketemu, dititipkan lah untuk Iya. dijaga katanya. Apakah kamu bersedia jika barang-barangnya semua disita? Kalau kamu ingin insaf. Sebenarnya saya ingin kembalikan lagi kepada yang pemiliknya. Oh, pemiliknya adalah Salah satu kan guru-guru saya sebenarnya. Memang waktu dan jarak yang memang susah untuk menemukan kami berdua. di sini informasi yang saya dapatkan, bahkan kamu pernah dengan orang yang memberikan kamu jimat gitu ya. Kalau yang seperti Di itu sebuah sebenarnya gunung. bukan lebih dibilangnya mungkin berdua tanpa busana. berbuat tanpa busana. Kita
tanpa busana suruh mandi gitu, bukannya bersetubuh. Mandi bareng-bareng. Iya, bersama teman-teman yang lain. Apa yang dijanjikan? Apa setelah itu yang terjadi? Untuk